Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara debat pada pagi hari ini, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua penonton dan panitia serta kandidat ketua OSIS untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, tema debat kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 adalah tentang organisasi siswa sebagai tempat pengembangan karakter remaja di lingkungan sekolah. Kami persilahkan kepada seluruh kandidat Ketua OSIS untuk memperkenalkan diri dan membacakan visi misinya secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Felicia Fisyari sebagai kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 nomor urut 1. Visi saya yaitu menjadikan SMP Negeri 16 Malang sebagai sekolah yang nyaman, ramah, dan berprestasi dilandasi kreativitas dan ketakwaan. Misi saya yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama siswa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa dan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Bigita Alicia Kusmandia sebagai kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 nomor urut 2. Visi saya meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa-siswi SMP Negeri 16 Malang ini, serta membantu mereka untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan diri masing-masing, sehingga mampu mengembangkan kelebihan dan tidak terus berpacu di kekurangan yang bisa membuat kehilangan kepercayaan diri atau minder. Misi saya yang pertama, mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan antar siswa. Yang ketiga, membuat program-program lomba yang bisa mengasah atau melatih kreativitas dan juga mengembangkan prestasi siswa. Demikian perkenalan serta visi misi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irka Finansari Zunianti sebagai kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Visi saya adalah mewujudkan generasi yang berinovasi dan berkreasi, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepemimpinan. Visi saya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam berinovasi dan berkreasi serta berkegiatan positif dalam bermain sosial media. Misi saya yang kedua adalah meningkatkan sikap kemanusiaan antar siswa. Demikian visi misi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing peserta dengan jelas dan lugas secara bergantian. Dipersilakan kepada para panitia untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Izinkan saya bertanya kepada kalian semua. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian sebagai kandidat Ketua OSIS untuk merealisasikan visi misi yang telah kalian buat? Silakan dijawab secara bergantian. Menurut saya, untuk bisa merealisasikan visi misi tersebut, yaitu dengan membuat program kerja yang sesuai dengan visi misi tadi, lalu mendiskusikannya bersama pengurus OSIS untuk melaksanakan program kerja tersebut, serta sering melakukan edukasi pada siswa akan pentingnya mewujudkan sekolah yang nyaman, ramah, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dipersilahkan untuk kandidat lain agar mengomentari dan memberikan pendapat kepada jawaban kandidat 1. Saya izin bertanya kepada kandidat 1,
apa contoh kegiatan sosialisasi yang akan Anda lakukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 16 Malang ini? Terima kasih. Yaitu dengan membuat program kerja yang nantinya berupa literasi yang sudah dijadwalkan untuk di-upload di Instagram OSIS ataupun melalui poster-poster yang sudah dibuat secara digital. Saya izin bertanya lagi. Menurut kandidat 1, apakah itu merupakan suatu ide yang bisa membuat siswa-siswi lebih mengetahui tentang pengembangan karakter, atau itu apakah cukup efektif menurut Anda? Menurut saya cukup efektif karena siswa-siswi juga mempunyai media sosial yang nantinya mereka bisa melihat melalui feed Instagram ataupun story Instagram. Terima kasih. Saya izin bertanya, yang menurut Anda yang program kebersihan lingkungan itu gimana? Itu melalui edukasi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan membuat poster yang isinya yaitu manfaat kebersihan lingkungan bagi kita semua dalam belajar dalam lingkungan sekolah. Baik, saya cukupkan. Silakan untuk kandidat kedua menjawab pertanyaan dari panitia. Baik, cara saya agar bisa merealisasikan visi misi yang telah saya katakan tadi, saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan program yang akan kami jalankan. Jika memang ada program yang kurang berhasil atau bahkan gagal, saya akan mencari penyebab atau masalah mengapa program tersebut bisa tidak berhasil. Lalu kemudian saya akan berusaha untuk membuat program baru yang bisa memperbaiki program yang kurang berhasil tersebut. Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk kandidat lain agar mengomentari pendapat dan jawaban dari kandidat nomor urut 2. Kandidat 1 izin bertanya kepada kandidat 2. Menurut kandidat 2, bagaimana cara supaya mengetahui penyebab tidak jalannya program kerja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kandidat 1. Saya izin menjawab. Saya akan mencari penyebab mengapa program itu kurang berhasil dengan cara saya bisa menanyakan kepada teman-teman sepantaran atau adik kelas apakah dia mau mengikuti program yang saya jalankan. Kemudian jika memang dia bilang tidak atau tidak setuju, saya akan menanyakan pendapatnya dan menampung semua pendapat-pendapat teman saya. Lalu saya akan memberi simpulan dari pendapat tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin saya cukupkan. Selanjutnya, jawaban dari kandidat nomor urut 3. Cara saya untuk merealisasikan visi misi saya adalah 1. Dengan menentukan tujuan dari visi misi yang saya buat. 2. Mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam visi misi saya. Nomor 3. Melaksanakan beberapa misi yang ada dalam visi saya tersebut dengan melalui program kerja. Dipersilahkan untuk kandidat lain agar mengomentari jawaban dari kandidat nomor urut 3. Kandidat 2 izin bertanya kepada kandidat 3. Bagaimana cara Anda untuk mengetahui apa tujuan misi visi Anda? Visi saya mengambil inti dari visi yang saya buat. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana caranya? Saya membuat visi kan awalnya dengan mencari intinya, lalu membuat kalimat untuk membuat visi tersebut dan beberapa misi. Saya akan tujuan tersebut terdapat dalam isi visi tersebut. Baik. Tadi saya, apakah boleh saya izin bertanya apa tadi visi Anda yang kedua? Misi ya. Misi saya yang kedua adalah meningkatkan sikap kemanusiaan antar siswa. Ya. Mungkin Anda bisa memberikan contoh atau bagaimana cara Anda berlaku demikian? Siswa-siswi di S19 perlu dikembangkan karakternya karena beberapa siswa yang saya temui belum
belum memiliki karakter yang lebih baik. Ada saja yang acuh terhadap lingkungan. Contohnya, ketika melihat temannya yang jatuh, dia tidak peduli, cuma melihat saja. Dan kita harus mengembangkan karakter mereka, membantu mengembangkan karakter mereka dengan beberapa program, yaitu program literasi. Mereka bisa membaca buku di perpustakaan yang dapat mengembangkan karakter mereka. Contohnya dengan tema yang kemanusiaan tadi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari panitia. Pertanyaan kedua, apa program prioritas yang akan kalian realisasikan demi mengembangkan karakter remaja di lingkungan sekolah? Silakan urut dari kandidat nomor pertama. Program yang saya realisasikan yaitu program lomba-lomba yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Contohnya menyanyi, storytelling, puisi, ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah budaya literasi, yaitu membaca dan menulis, yang mana budaya membaca tersebut bisa dilakukan di perpustakaan sekolah ataupun di kelas masing-masing, dan budaya menulis yang nantinya OSIS sebagai koordinator untuk meminta karya tulis masing-masing siswa seperti cerpen, puisi, dan lain sebagainya untuk diletakkan di mading ataupun dicetak untuk dijadikan terbitan buku. Hal ini berperan dalam mengembangkan karakter siswa yang cerdas, aktif, inovatif, dan kreatif. Saya izin bertanya kepada kandidat 1. Apakah menurut Anda jika pengurus OSIS meminta karya seperti yang telah Anda bilang tadi, cerpen dan mading itu, apakah menurut Anda itu efektif dan apakah semua siswa akan menjalankannya? Menurut saya, kegiatan program kerja itu sangat efektif, tetapi untuk siswa yang minat saja, jadi untuk mengirimkan karya tulisnya itu tidak wajib untuk semua siswa, hanya siswa yang berminat saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya jawaban dari nomor urut 2. Program yang pertama, literasi sekolah, karena menurut saya membaca itu sangat penting demi membangun karakter remaja yang berada di area sekolah. Yang kedua, penetapan tata tertib sekolah, karena itu juga sangat penting ya menurut saya untuk membangun atau merubah karakter siswa-siswa SMP Negeri 16 Malang ini. Silakan dipersilakan untuk para kandidat akan mengomentari jawaban dari nomor urut 2. Kandidat 3 izin bertanya, apa yang akan Anda lakukan sebagai sanksi siswa atau siswi yang telah melanggar peraturan sekolah? Baik, untuk siswa yang melanggar 1 kali atau melanggar peraturan sekolah 1 kali, saya akan hanya memberikan teguran dan saya juga akan memberitahu apa sanksi yang akan diperoleh jika dia melakukan kesalahannya lagi. Setelah itu saya berikan contoh untuk siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah 2-3 kali mungkin ya, mereka akan diberi sanksi untuk membantu teman-teman kelasnya yang sedang piket kelas. Demikian. Jika siswa yang telah melanggar tersebut memilih kabur dan tidak melaksanakan hukuman tersebut, apa yang akan dilakukan? Saya sebagai pengurus OSIS akan mencatat namanya dan akan saya diskusikan kepada teman-teman sepengurus saya dan saya akan meminta pendapat mereka. Jadi saya akan saring dan itu akan menjadi jawaban untuk pertanyaan kandidat 3. Selanjutnya jawaban dari kandidat nomor urut 3. Program yang akan saya realisasikan nanti adalah program literasi, yaitu dengan membudayakan remaja-remaja untuk membaca buku yang dapat meluaskan wawasan mereka. Kandidat 1 izin bertanya. Untuk program literasi tersebut, apakah itu dilakukan setiap hari atau sudah dijadwalkan?
dijadwalkan. Jika seminggu sekali, sepertinya siswa dan siswi kurang rajin ya. Dijadwalkan 2 minggu sekali untuk diwajibkan mereka membaca minimal 1 buku yang ada di perpustakaan. Baik, kandidat 2 izin bertanya, jika program literasi tersebut kurang banyak peminatnya atau bahkan ada siswa yang tidak mau atau tidak mengikuti program yang kandidat 3 jalani atau laksanakan, apakah kandidat 3 memiliki program baru? Program baru saya adalah program Jumat Bersih yang akan dilakukan setiap selesai senam pada hari Jumat. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelasnya? Siswa dan siswi akan melaksanakan Jumat Bersih di sekolah ketika selesai melaksanakan senam. Dan tidak langsung masuk kelas, kita mendisiplinkan mereka dengan selesai melakukan Jumat Bersih, mereka akan baris dan masuk kelas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari panitia, yakni menurut kalian pribadi, seberapa penting pengembangan karakter pada diri para remaja di lingkup sekolah? Silakan dijawab secara berurutan, mulai dari kandidat nomor urut pertama. Menurut saya, pengembangan karakter sangatlah penting untuk kualitas belajar siswa di sekolah yang baik. Dengan adanya karakter siswa yang percaya diri, cerdas, aktif, dan kreatif, dapat menjaga nama baik sekolah dan memajukan sekolah sebagai sekolah yang unggul berkarakter. Silakan nomor urut 2 untuk menjawab. Menurut saya sangatlah penting karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang bisa merubah atau membentuk karakter seseorang, dan karakter tersebutlah yang akan mendominasi sifat seseorang tersebut. Terima kasih. Silakan dari nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Menurut saya sangat penting untuk remaja di lingkup sekolah. Karena pengembangan karakter adalah salah satu cara untuk membentuk karakter remaja secara individu. Dan pengembangan karakter sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak sekolah, tidak hanya dari dirinya saja. Baik, itu saja pertanyaan dari kami selaku panitia debat Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Sekian acara debat singkat pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.